Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang baik, video inspirasi kali ini agak berbeda dari sebelumnya. Biasanya video inspirasi kami awali dengan narasi tentang kondisi kekinian yang sedang terjadi atau diperbincangkan. Namun, video inspirasi kali ini kami awali dengan sebuah cerita. Alkisah di sebuah pesantren ada seorang kiai yang amat mencintai salah seorang santrinya. Melihat kiai mereka menaruh perhatian lebih kepada salah satu santrinya, menyebabkan santri-santri yang lain menjadi iri. Lama-kelamaan, perasaan iri santri-santri ini diketahui oleh sang kiai. Hingga pada suatu hari, beliau berniat untuk menjelaskan kepada mereka mengapa ia lebih mencintai muridnya itu lebih dari yang lain. Lalu beliau meminta para santrinya untuk menunjuk 3 orang mewakili mereka untuk melakukan perintah sang kiai. Setelah terpilih 3 orang dan masing-masing wakil telah siap di halaman pondok, sang kiai berkata, "Wahai para santri, saksikanlah, ketiga santri ini aku beri masing-masing 1 ekor ayam, dan aku menginginkan agar ayam itu disembelih di suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun." Setelah itu, para santri dipersilahkan untuk beristirahat di kamar mereka masing-masing. Kemudian ketiga orang santri itu disuruh mencari tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Tidak berapa lama berselang, ketiga santri itu pun pergi menjalankan tugas masing-masing. Santri pertama memutuskan untuk memotong ayam tersebut di dalam gua. Setelah dia merasa tidak ada yang melihatnya, ia pun menyembelih ayamnya. Ia tersenyum dengan puas. Ia yakin kedua temannya tidak mampu memenuhi permintaan kiainya. Sedangkan santri kedua memilih untuk pergi ke hutan yang lebat. Ia akan memotong ayamnya di sana. Sesampai di tengah hutan, dan dia merasa tidak ada siapapun yang mengetahuinya, ia pun menyembelih ayamnya. Ia tersenyum puas. Ia merasa telah berhasil melaksanakan perintah kiainya. Namun tidak demikian dengan santri yang ketiga. Setelah ia mencari tempat yang aman untuk menyembelih ayam tersebut tanpa diketahui oleh siapapun, ternyata ia tidak menemukannya. Akhirnya ia tidak jadi menyembelih ayam yang dibawanya, dan dia bawa kembali ayam tersebut dalam keadaan hidup. Pada keesokan harinya, seluruh santri dikumpulkan lagi seperti kemarin. Pak Kiai segera memanggil santri pertama. Ia pun bercerita bahwa ia telah berhasil menyembelih ayamnya di sebuah gua yang tidak pernah dijangkau oleh manusia. Mendengar pemaparan tersebut, para santri bertepuk tangan. Mereka kagum dengan kepandaian santri pertama.
Kemudian sang kiai memanggil santri yang kedua. Santri kedua pun sudah berhasil memotong ayam tersebut. Ia bercerita bahwa penyembelihan ayam itu dilakukan di sebuah hutan yang sangat lebat. Ia yakin tidak ada yang mengetahuinya. Para santri pun kembali bertepuk tangan. Mereka kagum dengan kepandaian santri kedua. Giliran santri yang ketiga, ia pun maju menghadap sang kiai. Namun ayamnya masih hidup. Tentu saja santri ketiga ini menjadi bahan olok-olokan temannya yang lain. Namun tidak demikian halnya dengan sang kiai. Ia memerintahkan semua santri tenang dan mendengarkan alasan santri ketiga yang tidak memotong ayamnya. Santri ketiga pun menjelaskan bahwa ia tidak bisa menemukan tempat yang paling aman dan tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dimanapun kita berada, tentu tidak pernah lepas dari pengetahuan Allah, katanya. Penjelasan santri ketiga membuat sang kiai kagum. Beliau berseru kepada para santri, "Ketahuilah para santri sekalian, perbuatan santri ketiga inilah yang benar. Ia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekarang kalian tahu alasanku memperlakukannya secara istimewa." Mendengar penjelasan sang kiai, para santri pun memahami perlakuan sang kiai kepadanya. Bahkan setelah itu, mereka menjadikan santri ketiga itu sebagai pembimbing mereka. Terkait cerita di atas, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fih wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Dan kamu tidak berada dalam suatu keadaan, dan kamu tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kalian tidak mengerjakan suatu pekerjaan, kecuali kami menjadi saksi atas kalian ketika kalian melakukannya. Dan tidak luput dari Tuhanmu seberat zarrah atau debu di bumi, dan tidak pula di langit, dan tidak yang lebih kecil dari itu, dan tidak pula yang lebih besar, kecuali tercatat dalam kitab yang nyata di Lauhil Mahfuz. Kaum muslimin yang baik, dari ayat di atas kita bisa pahami bahwa tidak ada suatu keadaan pun, baik kita berdiri, duduk, maupun berbaring, dan tidak ada suatu bacaan pun dari ayat Al-Quran yang kita baca, dan tidak ada suatu pekerjaan pun yang kita kerjakan, khususnya keburukan seperti korupsi, menyuap, menipu, berselingkuh, dan lainnya, kecuali Allah mengetahuinya, karena Allah menjadi saksi atas segala perbuatan yang kita lakukan. Bahkan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Tuhan, baik yang ada di bumi maupun di langit, walaupun seberat zarrah atau debu. Bahkan yang lebih kecil atau lebih besar dari itu, kecuali semua tercatat dalam kitab yang nyata yang berada di Lauhil Mahfuz. Jadi, berangkat dari kesadaran
bahwa Allah Maha menyaksikan apapun perbuatan yang kita lakukan, maka sudah semestinya timbul rasa takut pada diri kita akan perbuatan dosa dan maksiat, serta terus berusaha menghindarinya, supaya kita tidak mendapatkan azabnya, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.